Hari ini rencananya PDIP akan mengumumkan siapa saja yang akan diusung PDIP untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024. Apakah nama Anies Baswedan ada di dalam usungan PDIP? Hari ini akan dikeluarkan. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah di studio, sudah ada Mas Pangi Syahri Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pangi. Selamat pagi, Mbak Rati. Kemudian juga kita masih menantikan Selamat pagi. Mas Seno, ya ini Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP yang juga akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Mas Ipang dulu, Mas Ipang. Kalau mencermati kira-kira hari ini, akankah PDIP ini mengeluarkan nama siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta? Nah ini yang ditunggu-tunggu ya, menarik, penuh misteri juga ya. Kayaknya juga masih alot ya, belum ada. Ya, Pilkada Jakarta ini gitu. kan kenapa menjadi etalase politik nasional tetap menjadi seksi ya, tetap menjadi perhatian apalagi oleh partai-partai, sampai ada yang mengatakan Pilkada Jakarta ini tangan dinginnya DPP gitu. Bukan urusan daerah. Jadi karena langsung begitu kan langsung daerah, karena beda ya, maintenance-nya beda mungkin ya. Termasuk dalam koalisi ini. Nah, kita tunggu dari PDIP, itu yang kita tunggu sebetulnya. Yang jelas nampak-nampaknya PDIP punya ideologi mazhab yang kuat. Tidak mau ada kotak kosong. Nah, kalau tidak ada mau kotak kosong, kan nggak mungkin merapat kepada Koalisi Indonesia Maju Plus ya, nggak mungkin. Nah, tentu akan ada membuat poros baru. Nah, PKS kan selama ini mengatakan kami juga tidak menginginkan ada kotak kosong di Jakarta. Tapi PDIP akan mengumumkan hari ini siapa sebetulnya yang akan memang PDIP sampaikan, apakah nanti memang ada irisan Anies ini disebut atau memang tidak ada Anies gitu. Karena kan selama ini PDIP mengatakan, PKS juga mengatakan kami mau mengusung Anies, mau membuat Anies ini berlayar, tapi dengan PDIP gitu. Karena dengan Nasdem dengan PKB tidak mudah juga, karena agak terkunci gitu ya. Nah, sekarang tinggal apakah memang akan ada kejutan di Jakarta. Pengumuman hari ini itu adalah apakah akan ada nama Anies atau tidak. Karena memang yang akan bisa bersaing berkontestasi itu nama yang muncul hari ini itu kan ada 3 nama. Yaitu ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, yang satu lagi ada Kaisang, ya kan? Nah, dari 3 nama ini nampak-nampaknya secara basis grassroots PDIP memang agak kesulitan mereka mau mengurangkan egonya, mau mengalah. Nah, disinilah diuji PDIP, apakah betul PDIP mau mengalah atau mengurangkan ego itu. Tapi nampak-nampaknya kan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan PKS ada kesulitan, misalnya soal ideologi lah, soal grassroots yang beda lah, kemudian dengan Anies juga agak beda gitu. Tetapi nampak-nampaknya kalau memang untuk menyelamatkan demokrasi, gitu ya, harusnya hari ini PDIP menyelamatkan Anies gitu. Oke, kita coba tanya, apakah memang akan ada kejutan dengan menyelamatkan Anies Baswedan di Pilkada ini melalui tangannya PDIP? Mas Seno, tanggapannya seperti apa? Benarkah akan ada kejutan untuk hari ini? Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mas. Jadi kalau bicara tentang pengumuman calon kepala daerah atau cawakada dari PDI Perjuangan, itu sudah kami umumkan sebelumnya bahwa akan ada gelombang-gelombang pengumuman. Jadi gelombang hari ini yang diumumkan tanggal 14 Agustus menyongsong Hari Kemerdekaan, ini adalah gelombang pertama. Dan rasa-rasanya di gelombang pertama ini di provinsi-provinsi besar nanti kita tunggulah apakah akan ada kejutan yang dari provinsi yang tadi kita bahas, apakah akan ada yang diumumkan atau tidak. Tetapi itu dari waktu ke waktu akan kami umumkan. Apa sebenarnya poinnya? Poinnya adalah kami ingin menunjukkan bahwa di pilkada kali ini kita akan membuktikan bahwa kita bisa kok mengusung nama-nama untuk menjaga pilkada tetap tidak ada intervensi kekuasaan. Kita bisa kok mengusung nama-nama yang bisa menjaga agar demokrasi rakyat itu tetap hidup. Kita ingin mengumumkan nama-nama dengan tujuan kita bisa kok menjaga agar pilkada ini tetap maknanya adalah rohnya itu urusan rakyat, bukan urusan elit semata. Jadi nama-nama itu nanti akan menunjukkan spirit tersebut. Daerahnya mana aja kita tunggu. Masih kita nantikan, Mas Seno. Tapi kalau mendengarkan pernyataan dari salah satu kader PDIP, Mas Jarod, bahwa ini ada fenomena. Nampaknya ada upaya untuk membuat nantinya hanya melawan kotak kosong atau independen. Berarti ini dari PDIP sendiri sudah mengindikasikan ya, beberapa wilayah juga akan terjadi hal seperti itu. Antisipasinya berarti disiapkan nantinya
kader dari PDIP untuk maju. Tapi kalau melihat di Jakarta sendiri kan PDIP nggak bisa maju sendiri. Apakah harus ada harus ada partai politik lainnya yang juga digandeng? Nah ini untuk mengantisipasi si fenomena ini gimana dari PDIP? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau Jakarta memang kasus yang unik, special case. Karena di Jakarta ini tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung nama sendiri. Maka harus melakukan suatu kerjasama politik dengan partai lain. Nah, tapi kalau di daerah lain, misalnya di Sumatera Utara, kita diberi kepercayaan rakyat untuk bisa mengusung nama sendiri. Karena kursinya cukup di legislatif. Sehingga nanti itu akan jadi satu bagian dari kami menunjukkan bahwa itu ternyata bisa kok. Apa yang dibutuhkan masyarakat, suara arus bawah itu bisa dilakukan di pilkada, tidak semua harus diambil alih oleh koalisi partai politik yang super itu tadi. Sehingga kemudian kita akan tunjukkan. Di Jakarta juga sama, hingga hari ini kita masih optimis bisa membangun suatu kerjasama politik. Di daerah-daerah lain juga sama, komunikasi terus berjalan di Jawa Timur. Di Jawa Tengah pun kami membuka komunikasi politik meskipun kami dapat cukup banyak kursi di sana itu dengan kawan-kawan yang lain. Sehingga semuanya kita melakukan langkah-langkah, kita pastikan agar pilkada dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi poinnya bukan di persoalan calon tunggalnya sebenarnya, tapi apakah ada desain intervensi kekuasaan di sana? Apakah ada skenario yang berusaha melawan suara rakyat di sana? Karena kalau bicara Jakarta misalnya, nama-nama yang selalu tinggi di survei itu sebenarnya kan ada Pak Anies, ada Pak Ahok yang pernah menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Tetapi menjadi aneh kalau hari-hari ini itu malah beliau berdua namanya tidak banyak muncul gitu. Ini kan jadi satu pertanyaan, why di partai-partai politik malah yang muncul Pak RK misalnya, yang ini nomor 3 biasanya di survei-survei yang muncul. Sehingga kami ingin membuat suatu desain agar yang nanti tampak di pilkada itu bukan kepentingan elit semata, tapi ini mencerminkan adanya dialektika rakyat. Itu Mbak. Ya. Oke. Kalau memang kemudian nama Pak Ahok masih jadi salah satu nama tokoh yang ingin diusung oleh PDIP di Jakarta, kenapa kemudian ada pernyataan dari Pak Hasto yang mengatakan bahwa Anies tidak perlu takut tidak bisa maju di Jakarta? Ini maksudnya kemana nih, Mas Seno? Ya jangan takut gitu. Semua anak bangsa kan memang punya hak konstitusional untuk maju dan tidak boleh dihalang-halangi itu. Artinya hanya karena dia tidak dikehendaki oleh kekuasaan lalu dihalang-halangi hak konstitusionalnya, itu kan artinya jangan takut. Itu semua anak bangsa punya kesempatan yang sama, asalkan berjenjang, asalkan dia berproses, dia layak secara kompetensi, dia punya portofolio politik yang layak, ya semuanya boleh maju itu. Karena pilkada ini adalah ajang terbaik untuk melawan nepotisme, ini adalah ajang terbaik untuk melawan kolusi, ini adalah ajang terbaik untuk bicara tentang gerakan kerakyatan. Nah, itu yang disampaikan oleh partai. Ya, maju kan boleh untuk siapa saja, haknya begitu. Tapi kemudian kan butuh tiket. Nah, tiketnya termasuk ini sekarang siapapun, bahkan tuh Pak Anies. Ya.